harus cari second opinion dong sama ke dokter yang ahli. Iya, terus udah ke dokter ahli penyakit dalam juga, dikasih obatnya sama obat lambung. udah di ronsen tuh anjir, pokoknya ini sudah sesek dok ini, terus dilihat, wah ini paru-parunya nggak apa-apa, kenapa kamu tidak? A podcast by Japan Cult Studio. Ban apa kayak ini? Oke, halo teman-teman, kembali lagi di podcast Japan Cool Studio. Pada episode kali ini udah masuk ke volume 2 part 1 yang ngebahas tentang lanjutan dari anxiety, depression, asam lambung naik, juga GERD, dyspepsia, dan juga apa ya? Korelasi antara penyakit jantung sama asam lambung, karena dari ciri-ciri ya untuk orang-orang nggak kenal itu atau orang yang pertama kali baru menderita itu 11-12 biasanya ciri-cirinya. Nah, di sebelah gue ini ada salah satu, bukan pakar, nggak mau disebut pakar, tapi apa ya disebutnya? Apa ya kalau bukan pakar ya? Korban, bukan korban, penderita. Ya, penderita bernama Arnan, mahasiswa tingkat akhir dari SAPPK ITB jurusan planologi. Nah, secara singkat Arnan ini udah berapa hari sekali Nan masuk UGD dulu? Seminggu, hampir tiap hari lah kayaknya. Hampir nggak mau jauh dari rumah sakit loh ya. Jadi Mas Arnan ini, lu berapa tahun yang lalu sih? Waktu SMP sih emang. SMP. Enggak, SMA. yang masuk UGD mulu. Oh, SMA pernah dulu Kuliah? awal banget. Terus sama kuliah yang sebelum tahun baru 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu berarti tingkat 2 lah ya. Dua naik ketiga lah. Ya. Pokoknya pas tahun barunya di antara semester itu. Ya, nah, jadi secara singkat Mas Arnan ini adalah mentor saya dalam hal perlambungan duniawi ya. Jadi kan saya juga kemarin sempat terkena, nggak tahu antara asam lambung dan ini ya, gangguan psikosomatis ya kan, berkorelasi. Nah, gua tuh banyak konsulnya ke Mas Arnan ini karena dia pakar yang bagi gua pribadi tuh pakar, dia mentor. Tapi ya coba ceritain tadi awal mulanya tuh lu gimana sih maksudnya? Kalau mulai sakit maksudnya dari mana? Iya, SMA. dari awal-awalnya deh. Awal-awal lu ngeh gitu. Oh, gua ternyata ada lambungnya nih akut nih gitu. Apa lu telat makan atau lu stres, apa lu gimana? Sebenarnya nggak diketahui penyebabnya apa, kan dulu tiba-tiba ya waktu SMA tuh, SMP akhir mau ke SMA abis apa ya, mau UN loh. Sebelum UN kan ada acara apa sih namanya yang berdoa bersama ISQ gitu. Nah, di situ entah kenapa abis dari situ tuh tiba-tiba rasanya kayak awalnya tuh malam tuh kan ISQ biasa dikasih video serem-serem gitu kan, maksudnya supaya kita lebih beriman pada Allah gitu. Betul. Jadi kayak diceritain tentang masalah kematian gitu-gitu. Nah, tapi nggak tahu gimana ceritanya. Terus besoknya tuh karena dari sebelumnya juga emang udah ngerasa gak enak badan, terus paksain buat ISP juga kan, mau UN juga gitu kan, karena harus ikut dari sekolahnya. Terus tiba-tiba pas beres ISP kan nggak tidur kan, maksudnya emang berdoa sampai pagi gitu. Nah, pas pagi-paginya tuh tiba-tiba ngerasa nggak enak gitu badan tuh, maksudnya penyakitnya tuh beda dari penyakit biasa yang pernah diderita. Kan dulu juga sebelum kena penyakit ini pernah kena DBD macam-macam juga kan. Nah, rasanya tuh beda gitu. Dan kayak bukan penyakit kayak biasanya gitu kan. Kalau ketika kena penyakit kan, sadar ini mah paling sembuh nanti juga. Nah, kalau itu beda gitu. Rasanya aneh. Dulu apa rasanya yang pertama kali banget? Pertama kali ya kayak nggak bisa tidur gitu. Maksudnya si jantung kayak berdebar-debar gitu, terus panas dingin, keringat dingin. Nah, ini yang menarik nih, kan asam lambung ya, penyakit asam lambung, tapi malah jadi ke jantung, sama lu juga tensi jadi tinggi kan? Dulu sih kalau cek tensi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi tinggi kan? Iya. Waktu awal tuh malam-malam itu tuh minta ke dokter gitu. Tapi pas dari dokter dicek segala macam kan, maksudnya udah begitu, pokoknya waktu itu udah pucet banget lah muka kayak. Itu yang SMP tuh? Iya, SMA udah kayak mau rasanya
apa ya, kayak setengah kayak kesadaran tuh setengah gitu. Oh, udah nggak tahu, udah pasrah di situ kan, udah semua kaki kesemutan segala macam. Udah pasrah, ini kenapa gitu. Udah bener-bener udah kayak nafas udah tinggal di tenggorokan doang ya, udah wah disiap mati lah rasanya, lebaynya sih gitu. Terus perut juga kan, wah udah panas atau mual atau panas, nggak kerasa banget sih perutnya, cuman nah itulah. Terus kata dokter diagnosisnya apa? Dicek dulu kan segala macam, kayak dari jari, dilihat dari mata juga. Terus dikasih pertanyaan apa, terus berkonklusi wah ini mah dari lambung katanya. Iya dong. Terus kaget loh, masa sih penyakit sedahsyat ini rasanya cuma dari lambung doang kan? Iya, emang dari lambung tuh bisa menyerupai angina katanya, angina pectoris katanya. Nah ini mirip-mirip. Jadi bedanya angina tuh apa sih sebenarnya? Jadi kan sakit jantung gitu. Ya mepet-mepet kan antara angina, penyakit jantung. Tapi bukan jantung kan, angina tuh kan kayak gejala awalnya kan. Gejala iya, serangan jantungnya. Mepet-mepet emang sama asam lambung. Jadi apa angina tuh? Angina tuh serangan jantung, itu angina. Kata-katanya dulu sih. Serangan jantung itu angina. Iya. Ya oke lah. Terus jadi bedanya kayaknya kalau yang dulu dijelasin sih, kalau sakit jantung tuh dada tuh rasanya kayak didudukin orang lah. Oh, kayak didudukin orang. Kalau sakit jantung kayak gitu rasanya, cuma kan ini agak sakit perih gitu kan ke dada gitu. Oh, sama agak sesek juga. Nah itu tuh waktu dulu tuh, setelah itu kan nggak percaya kan, masa sih cuma lambung doang kan. Iya, harus cari second opinion dong sama ke dokter ahli. Iya, terus udah ke dokter ahli penyakit dalam juga, dikasih obatnya sama, obat lambung. udah di ronsen tuh, anjir pokoknya ini udah sesek dok ini. Terus dilihat, wah ini paru-parunya nggak apa-apa, kenapa kamu tidak? sama persis kayak gua. Jadi ronsen kayak dulu, anjir. Terus dikasih obat juga nggak baik kan, tapi kalau ke dokter dikasihnya apa namanya, kalau obat lambung, dokternya tetap berpegang tuh. Terus akhirnya ke dokter yang lain juga tetap sama dikasihnya lambung. Ya iya sih, emang dari gejala tuh mirip-mirip kan. Gue juga di episode sebelumnya udah gue ceritain, gue juga nyangkanya ini gue keracunan atau gue jantung nih, karena kan deber-deber. Nah kalau yang sepengalaman lu itu penyebab deber-debernya tuh kenapa sih? Soalnya kan udah kemana-mana nih. Gue pernah ke dokter, katanya si asam lambungnya tuh neken jantung, soalnya jarak antara jantung sama lambung tuh katanya cuman setangan gitu dah, tipis gitu katanya. Ini kan gue bukan ahli dokter juga ya, tapi menurut pengalaman kita katanya gitu. Tapi kalau menurut lu gimana itu? Waktu gue ceritain sih emang katanya si lambung tuh meskipun kelihatannya sepele mah doang gitu kan, tapi bagi yang rasain tuh gila cuy, rasanya kayak tersiksa ya. Emang. Cuman orang yang mendengar tuh apa sih penyakit sakit mah doang gitu. Iya. Orang tuh nggak ngerasain apa yang kita rasain bro. Iya itu bener sih. Beritaan yang dijalankan tuh berbeda dengan apa yang dikata komentar orang gitu. Iya. Tapi nggak, masuk gue penyebab deber-debernya tuh dari lambungnya sendiri atau dari psikis kita yang panik. Nah itu ada korelasinya sebenarnya. Ada yang dari lambungnya dulu diperparah dengan si parnoan itu karena penyakitnya baru gitu, jadi kayak penyakitnya baru nih, baru kita alami. Terus kita jadi mikirnya aneh-aneh kan, pasti browsing ini sakit ini sakit A, sakit B, sakit C ya. Jadi panik, deber-deber. Enggak, itu juga emang berpengaruh sebenarnya dari lambung. Soalnya naik kan ke kalau GERD tuh naik kan dia. Oh dari GERD enggak, maksudnya kalau asam lambung naik tuh yang jadi berdebar lah pasti. Kata dokter juga gitu. Kata dokternya gitu. Iya. Kayak jadi ini bukan omong kosong ya, berdasarkan konsultasi kita juga ke dokter gitu kan. Terus juga ini dok, emang apa hubungannya nih debar-debar sama emang dari lambung tuh penyakitnya tuh khas gitu, tiap orang tuh nggak sama gitu gejalanya, bisa ada yang sakit pinggang, sakit apa, beda-beda. Kok gitu ya? Iya emang gitu. Manifestasinya tuh beda tapi sebenarnya sumbernya sama lambung. Anjir, bisa gitu ya.
itu sebenarnya yang masih jadi big question buat diri gue juga. Iya, ini kayak gue lagi sakit di dada kanan nih, ini nggak jauh-jauh dari lambung ini fix, cuman kok bisa barbar itu, kecemasan juga. Iya, lu terus tadi yang lu bolak-balik ke UGD itu pas kapan? SMA? Yang ya, hampir tiap hari? SMA awal, sebenarnya selama 3 tahun SMA tuh kampung-kampungnya jadi minum obat aja terus gitu, pagi terus minum obat gitu. Terus lama-kelamaan udah capek juga kan bolak-balik, udah kayak dibiasain aja gitu. Lama-lama tuh jadi kayak udah bodo amat, tapi si penyakitnya nggak hilang. Soalnya harus benar-benar disiplin sama pola hidup sih sebenarnya. Sudah bolak-balik kemana juga tetap aja di sarannya jadi kayak lingkaran setan gitu. Ketika mana sakit, mana pikiran aneh-aneh. Nah, pikiran aneh-aneh bikin stres, terus balik lagi ke lambung, dan lambung bikin stres, kayak gitu nih, muter-muter. Iya, itu bener sih. Emang kadang kalau kita ngerasa stres dikit, misalnya ada pemicu apa, kesini suka kerasa nggak sih? Kayak ada rasa mual gitu. Iya kan, kok kayak tiba-tiba. Nah iya sih, bener. Terus itu tapi tensi gokil sih, sampai hipertensi tingkat 2 ya kalau gue baca ya itu ya. Itu sampai berapa sih? 180. Itu sementara doang, sebenarnya kan ada pernya kan. Kalau tekanan darah kan ada 180 per berapa gitu. Iya. Kalau salah satu doang yang tinggi itu biasanya nggak masalah. Yang dilihat tuh per bawahnya yang biasanya kata dokternya sih gitu. Kalau gue waktu di tensi bawah gue juga tinggi sih. Wah, itu saya tidak tahu, Pak. Lu bawahnya rendah bawahnya normal. Pernya normal. Oh gitu. Yeah. Wah, gue bawahnya juga 90 berapa? Pernah 120 bawahnya itu yang waktu gue lupa lah, pokoknya bawahnya berapa gitu normalnya. Tapi yang naiknya atasnya dong. Nah itu gini, maksudnya ngebedain kita tuh punya darah tinggi sama dari tensi itu dari lambung gitu. Bedainnya apa? Itu harus dicek dokter, Pak. Itu harus cek dokter ya. Oke. Soalnya kalau dari rasa-rasa sendiri mah, soalnya lambung tuh bisa menyerupai penyakit lain, padahal enggak gitu. Iya, itu bangsatnya itu emang bangsat, jujur aja. Berarti yang lu tensi sampai cepet 80 kan? Iya, segituan kan lupa ya. Itu berarti bukan darah tinggi. Bukan. Soalnya normal lagi besok kalau lambungnya normal. Oh, kalau darah tinggi itu ini sepengetahuan kita ya. Kalau darah tinggi itu berarti nggak normal lagi gitu. Gimana? Ya normal, tapi kasih obat dulu kan. Oh, jadi kalau nggak dikasih obat dia tetap di segitu. Kalau darah tinggi biasanya sampai apa? Kliang apa? Matanya sampai buram gitu katanya. Kalau darah tinggi mah. Iya. Kalau lambung ya nggak sampai, matanya nggak sampai buram juga, maksudnya sampai setengah keliangan lah istilahnya, gimana ya? Keliangan ya. Iya. Terus pas kuliah suka juga ke UGD? Enggak? Udah makin kesini tuh sebenarnya sakit juga, cuman karena badannya udah terbiasa jadi dia nggak biasa gitu. Ya di stresin juga, cuman ya, soalnya capek juga bolak-balik dokter, hasilnya gitu doang kan maksudnya. Iya sih. Tetap sama, tetap apa ya, berpegang teguh pada hasil ronsen dan hasil lab lainnya normal gitu. Iya. Ini yang untuk informasi juga, pas sekarang ini Mas Arnan ini lagi kambuh juga nih, lagi pucet kan, nggak tahu lah pokoknya. Cuman ini gue mencoba mensugesti dia bahwa nggak apa-apa kok itu, maksudnya dialihin aja. Soalnya kan gue juga menderita, Mas Arnan menderita, sama-sama menderita, jadi saling inilah gitu. Terus tadi kan udah ngebedain masalah apa, asam lambung sama angina. Nah kalau yang lu tahu sendiri, kalau sama penyakit jantung tadi apa kan yang lu bilang tadi kayak ditindih, selain itu apa? Katanya sih sampai ke punggung itu sakitnya, nembus gitu. Oh, nembus nyebar gitu. Nah, terus katanya pokoknya dicek itu dari mata juga kelihatan gitu, pokoknya kalau dokter kalau misalnya lagi serangan gitu. Kalau disenterin apanya gitu. Pokoknya nggak beda lah, pokoknya kalau udah kena serangan jantung tuh rasanya juga pasti bisa ngebedain sendiri gitu, ini mana. Bisa ngebedain sendiri, serius. Katanya soalnya gue pas ngalamin itu gue nggak bisa ngebedain. Iya kan, karena kita kan baru kan, maksudnya kalau udah kena serangan tuh udah kayak lemes banget lah pokoknya, udah ngomong aja juga kayaknya gimana gitu. Bisa sampai kejang-kejang juga kalau misalnya kalau beneran. Oh iya itu benar. Pokoknya sakitnya tuh sakit banget aja kalau gitu. Kalau kita sakitnya masih pri biasa doang gitu maksudnya.
emang sih perih, cuman karena kita belum pernah ngalamin, jadi mikirnya aneh-aneh gitu. Iya benar. Tapi sesek sama-sama sesek kan. Iya, nah itu itu beda seseknya, lebih sesek yang jantung kayaknya. Itu yang sebenarnya tujuan dari podcast ini juga, supaya yang denger juga bisa tahu gitu bahwa gejala yang dialami, misalnya nih lu lagi di jalan atau kayak gua atau kayak Arnan gitu kan, ngerasain sesek, dada sakit atau apalah yang berhubungan dengan dada gitu, itu bukan, kita kan yang awal ngalamin kayak gue juga mikirnya ini jantung gitu, padahal bukan. Nah makanya dari situ, supaya secara awam nih sama treatment cepetnya ya emang harus dibawa ke UGD mau nggak mau gitu. Cuman ini harus jadi mindset dalam pikiran, ternyata ada penyakit yang ciri-cirinya tuh 11-12 gitu loh. Gue juga yang waktu ke dokter kan dibilangin emang sakit dada kiri itu selalu di jantung gitu kan, enggak, ternyata lambung juga di dada bagian kiri bawah gitu, kayak model-model gitu. Terus tadi kuliah berarti enggak ya? Pernah juga waktu kan udah lama enggak tuh sakitnya, udah lumayan sehat, maksudnya udah karena udah nggak dipikirin, terus pola hidup juga udah lebih baik. Mungkin tingkat 2 ke tingkat 3 kan mulai kacau lagi, jadwal makan gitu kayaknya secara nggak sadar gitu. Pas liburan tuh kayaknya udah numpuk gitu kan, capek. Pas liburan bener-bener drop banget, sampai ke rumah sakit lagi mana-mana. Dan hasilnya bahkan lebih parah, maksudnya tahun baru ini di UGD gitu. Gokil. Padahal lu udah tahu ya kalau itu lambung, tapi tetap aja UGD. Kayak masih pingin memastikan bahwa ini masih yang sama. Iya emang gitu rasanya, kayak kita tuh selalu insecure gitu. Padahal udah tahu, kayak gue juga udah tahu ini tuh lambung, tapi tetap aja nggak percaya gitu. Bener sih, susah kadang nempelin mindset itu bahwa ini tuh lambung gitu, susah kadang ngecek lagi soalnya rasanya tuh nggak enak ya. Terus harus, kalau pengen lepas sebenarnya harus dari pola hidup, nggak bisa minum obat doang gitu. Kalau tadi setelah yang kejadian SMP awal itu berarti lu ngerasanya lu telat makan mulu, atau dari stres, atau dari ngelihat horor tadi? Nah itu tuh sebenarnya yang lu rasain aja. Nggak tahu korelasinya apa, cuman mungkin itu udah numpuk dari sebelumnya juga, mungkin sebelumnya udah kurang tidur, puncaknya kebetulan pas yang itu yang cara itu puncaknya mungkin. Iya sih. Nah jadi disitulah mungkin ditambah stres juga atau gimana lah, mau UN tambah video nggak jelas gitu. Berarti stres juga ngaruh ya ke lambung ya? Ngaruh banget itu pasti. Ya stres atau kurang tidur, itu ngaruh tuh. Ada yang bilang malah kayak lambung tuh otak kedua manusia, nggak tahu, ada yang bilang lah, ya mungkin bisa jadi ya, karena itu saling berkorelasi. Terus tadi ada yang pengen gua tanyain tuh yang inti banget, lu tadi mendiagnosis diri lu anxiety, itu tahu dari mana? Enggak anxiety sih, maksudnya emang gitu rasanya, kayak deg-degan gitu tuh kan, mirip-mirip anxiety tapi nggak ada yang dipikirin gitu, nggak ada yang ditakutkan tapi seperti debar-debar gitu. Oh iya, berarti lu belum cross check ke psikiater kan? Sebenarnya sih kalau sama dokter sih dibilang itu mah paling psikosomatis gitu. Tapi akhirnya tuh dari lambung terus, paling kalau misalkan keluhannya nggak bisa tidur ya pasti dikasihnya obat penenang gitu kan pasti. Jadi nggak ngasih solusi gitu. Jadi kalaupun obat penenang diminum kan emang sih bisa tidurin, bisa apa, tapi itu bakal jadi kecanduan juga, bakal menimbulkan masalah baru gitu, nggak menyelesaikan masalah yang utamanya dari lambung gitu. Lebih baik kayak. Berarti belum nyobain kan obat penenang itu? Udah sih dulu pernah, emang tenang banget, cuman nggak mau dilanjutin. Gue juga pakai sih awal-awal gitu kan dari psikiater ya ini cukup membantu sih, cuman ada sedikit ketergantungan juga. Kalau udah habis, bukan ketergantungan nih, kayak agak keluar lagi lah dikit, cuman masih terkontrol gitu. Agak obat juga hati-hati juga kan, maksudnya bisa bikin kecanduan juga sebenarnya secara nggak langsung. Yang obat kasih dokter kan paling proton pump inhibitor itu loh, yang PPI macam lansoprazol gitu kan, buat ngurangin produksi asam lambung.
Sebenarnya cuma buat 8 minggu doang. Kalau 8 minggu belum sembuh juga harus ke dokter lagi, jangan dipakai setiap hari. 2 bulan berarti 8 minggu kan? Ya. Kalau beda sama yang gue rasain sebenarnya, karena itu obatnya dijual bebas, karena ke dokter tuh pasti dikasih obat juga, jadi inisiatif dia sendiri gitu orang tua gue. Karena itu salah, jangan diikutin gitu. Harus ngerti juga bahwa meskipun obatnya dijual bebas, belum tentu efeknya bagus ke badan. Soalnya si proton pump inhibitor ini tuh ada efek sampingnya ke asam lambung juga. Soalnya jadi nggak bisa nyerap vitamin B12. Wih, gila. Jadi lu tuh akan defisiensi. B12 buat apa emang? Nah jadi makanya orang yang mah itu kenapa dia suka pusing gitu, itu karena anemia juga biasanya kan. Jadi makanan yang diserap, yang masuk ke lambung tuh vitamin B12 nya nggak bisa diserap sama lambung gara-gara obat itu. Jadinya lu defisiensi, jadi ngaruh ke anemia, kurang zat besi gitu. Iya. Hubungannya gitu, jadi pusing, lemah. Satu sisi dikurangin asam lambungnya, tapi satu sisi dia nggak bisa nyerap vitamin tadi ya. Ya kan asam lambung ditekan, jadi penyerapan makan juga jadi nggak optimal. Sebenarnya nggak ngatasin masalah juga, itu malah nambah masalah sebenarnya. Makanya jangan keseringan gitu minum obatnya. Itu sebenarnya obatnya bisa efektif, tapi kalau diminum secara tepat guna gitu, nggak berlebihan. Ya begitulah kira-kira. Mungkin sudah dulu podcast kali ini baru introduction gitu kan. Terima kasih, nanti kita lanjut di part selanjutnya yang kita bahas lebih spesifik, lebih detail.